masalah sholat tarawih. Ini juga banyak dilalaikan oleh banyak kaum muslimin. Hari pertama, hari kedua penuh masjid. Mulai hari ketiga, hari keempat, satu minggu mulai berkurang. Begitu 10 akhir Ramadan sibuk dengan mudik, beli baju baru. Saya mau berbagi. Kenapa anda tidak beli baju lebaran sekarang? Kenapa nggak beli sekarang? Enak, ya. Belum ada puasa, anda haus tinggal beli air, beli minuman, habis beli baju, anda bisa mampir makan. Beli sekarang. Kenapa harus tunggu 10 terakhir Ramadan? Hari emasnya Ramadan. Ada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Atau sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Sekali anda katakan Subhanallah Lailatul Qadar, sama mengucapkan Subhanallah 83 tahun plus 4 bulan. Baca satu ayat Al-Quran sama dengan 83 tahun plus 4 bulan dan seterusnya. Kenapa harus 10 terakhir Ramadan? Kadang-kadang bahkan tidak dapat pakaian. Kenapa enggak sekarang? Kenapa ganggu? Ada i'tikaf di akhir Ramadan, nanti kan kita singgung. Beliau singgung masalah i'tikaf juga. Tapi yang kita singgung masalah sholat tarawih. Di Indonesia itu sering kalau awal Ramadan ramai, masjid-masjid besar. Seminggu, 10 hari mulai berkurang. Hilang semuanya. Mana ini? Kenapa enggak dikerjakan? Sholat tarawih. Tarawih artinya santai ya. Qiyam Ramadan, Qiyamul Lail, Tahajud, hampir sama. Semua sholat malam itu. Cuma beda-beda istilah. Kalau di Ramadan dikatakan tarawih, santai. Kenapa santai? Karena habis ba'diyah Isya kita sudah bisa sholat malam. Jadi orang Islam yang sepanjang tahun tidak sholat malam bisa tercatat di buku amalnya sholat malam di waktu itu. Kalau Ramadan aja nggak mau sholat malam, lalu kapan mau sholat malam nih? Rame-rame semua masjid, mikrofonnya kedengaran, lewat saja. Sibuk dengan makanan, sibuk dengan duduk di pinggir jalan. Kenapa? Sampai kapan mau lalai? Kata Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan karena keimanan, yakin perintah Allah. Biar satu dunia enggak kerjain, saya akan kerjakan. Itu namanya keimanan. Ihtisab, mengharapkan pahalanya, semangat mengejarnya. Maka dibersihkan dosanya yang lalu. Kerjakan ini. Sayang sekali kalau tarawih tidak dilakukan. Ya. Dan anda bisa memilih minimal rakaatnya sebenarnya 2. Tapi kalau anda mau maksimal salat bersama imam. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan dalam hadisnya, siapa yang salat bersama imam, ya, sampai selesai, maka dicatat dia ibadah seperti semalam suntuk. Kenapa enggak tunggu? 8 rakaat. Bisikan syaitan seakan-akan berat. Kalau anda bilang kan Ustaz, syaitan kan dibelenggu di Ramadan. Ingat, dibelenggu bukan berarti tidak bisa goda. Karena dalam riwayat dikatakan para maradatul jin, jin-jin yang jahat dibelenggu. Sehingga mereka tidak leluasa menggoda seleluasa di luar Ramadan. Berarti masih menggoda. Cuma tidak kuat. Teman-teman, Ramadan ini pembenahan iman. Kalau syaitan dibelenggu, ibaratnya begini. Kalau saya atau kita lomba lari, syaitan di sebelah kita, tapi dia diikat, dibelenggu. Tahu makna belenggu ya? Leher diikat, kedua tangan diikat, kedua kaki diikat. Itu namanya belenggu, gak bisa bergerak. Syaitannya diikat. Jadi rival kita, lawan kita ini lagi dibelenggu. Anda ndak usah lari, jalan aja bisa menang di Ramadan itu. Di luar Ramadan godaannya kuat, tapi di Ramadan dia lemah. Tetap bisa menggoda tapi lemah. Kalau anda jalan santai saja, begitu tiba Idul Fitri, jarak anda sama syaitan 1 bulan. Ada banyak umat Islam, begitu tiba Idul Fitri, subhanallah seperti lepas tanda kutip dari penjara ibadah. Tiba Idul Fitri, alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah tidak puasa lagi. Alhamdulillah tidak lagi tarawih, tidak lagi baca Quran. Oh, sudah boleh pacaran, sudah boleh buka jilbab. La haula wala quwata illa billah. Di training 1 bulan jadi orang rusak. Harusnya alhamdulillah saya terapkan sekarang.
Makanya Nabi SAW segera ikat umatnya dengan mengatakan, siapa yang berpuasa Ramadan diikuti 6 hari dari bulan Syawal sama dengan puasa setahun, supaya jangan kendor imannya. Ayo puasa lagi. Kalau sudah terbiasa dengan 1 bulan Ramadan, jangan tinggalkan puasa Senin Kamis, puasa Iyamul Bid, puasa 6 hari bulan Syawal, puasa hari Arafah, Tasu'a dan Asyura 9 dan 10 Muharram. Kerjakan puasa-puasa itu. Ini perlu digarisbawahi. Ya. Juga teman-teman sekalian, berhubungan dengan masalah sholat malam ini, kalau seandainya ada di antara kita yang selepas tarawih, lalu dia bangun malam, sepertiga malam, masih boleh enggak dia sholat? Khilaf di antara ulama. Tapi umumnya ulama membolehkan. Masih ada waktu dengan malam, anda mau sholat lagi, tidak ada masalah. Ada yang mengatakan cukup dengan 11 rakaat yang sudah dikerjakan. Kalau sudah tarawih enggak usah tahajud. Tapi ada juga yang mengatakan boleh saja. Anda pernah lihat Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah? Terutama di 10 terakhir Ramadan. Mereka sholat tarawih 23 rakaat. Sampai selesai jam setengah 11 biasanya. Kayak Ramadan nanti ini. Terutama 10 terakhir ya. Kemudian nanti setengah 1 malam sholat lagi tahajud mereka. Kalau digabung itu. Tarawih 23 rakaat. Gabung sholat malamnya lagi. Itu 11 rakaat lagi. Ya kan? Itu berapa rakaat jumlahnya? 30 lebih. Dan tidak ada masalah, tidak pernah ada fatwa ulama, oh enggak boleh kalau sholat tarawih, enggak boleh lagi kamu ikut sholat malam. Itu ijtihad ada sebagian orang, tapi umumnya ulama mengatakan tidak masalah. Saking pentingnya menjaga, menghidupkan malam itu. Kata Nabi SAW, jangan tinggalkan sholat malam karena dia kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Ramadan melatih kita untuk itu. Walaupun nanti teman-teman sekalian, selepas Ramadan, kita dianjurkan sholatnya bukan selepas ba'diyah isya, kecuali sholat witir saja. Tapi diundur di sepertiga malam. Kalau anda bilang, Ustaz, kan terapi sholat tarawihnya di setelah isya. Di Ramadan ada terapi bangun sahur. Jam berapa kita bangun sahur? 1 jam sebelum subuh biasa kan? Oh, ibu-ibu mungkin 2 jam sebelum subuh kena masak. Itu waktu mustajab doa. Anda sudah dibiasakan bangun dalam 1 bulan. Jangan setelah Idul Fitri tinggalkan lagi bangun itu. Itu waktu luar biasa. Allah turun ke langit bumi bertanya lagi kepada para malaikat. Bukan kita datang ke kayak kita presiden atau gubernur kita datang ke kantornya, enggak. Allah datang ke langit bumi, bertanya lagi. Para malaikat, ada yang mohon ampun, saya maafkan. Ada yang punya hajat, saya penuhi. Ada yang minta tolong, ya saya akan tolong. Kenapa disia-siakan ini? Ini hal yang luar biasa.